Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pendidikan nasional dan kesehatan tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Adapun sub materi yang kita bahas, pertama yaitu hubungan antara makanan dan kesehatan, kemudian kedua pengetahuan tentang makanan yang sehat, ketiga pengetahuan tentang gizi salah, keempat usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, kelima pengaruh gizi makanan. Oke, pertama hubungan antara makanan dan kesehatan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melanjutkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. Nah, ini macam zat gizi makanan antara lain karbohidrat, kemudian kedua lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, untuk yang macam ini, untuk enam macam zat gizi makanan ini akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian dilihat dari struktur gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain membangun dan memelihara tubuh, kemudian memberi tenaga pada tubuh, dan mengatur proses fungsi tubuh. Lanjut, 10% gizi seimbang. Jadi terdapat 10% untuk gizi agar seimbang. Pertama, syukur dan nikmati aneka ragaman jenis makanan. Kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. 9, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ke-10, berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Lanjut, B, pengetahuan tentang makanan sehat. Jadi di sini dikatakan bahwa makanan sehat itu sering disebut juga makanan seimbang. Artinya bahwa di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi dan lemak yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini makanan sehat itu merupakan makanan yang mengandung zat-zat misalkan karbohidrat, kemudian protein, lemak, mineral, vitamin dan sebagainya. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain pertama sebagai zat tenaga atau sumber energi. Ada 2 yaitu karbohidrat dan lemak. Kemudian zat membangun, di mana di sini dapat membangun sel-sel tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak, yaitu protein dan mineral. Dan zat pengatur metabolisme tubuh bisa berupa vitamin, mineral, dan air. Nah, lanjut di karbohidrat. Sumber karbohidrat antara lain yaitu beras, jagung, gandum, dan bijian. Jadi fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan busung lapar atau kwashiorkor. Nah, kemudian kedua lemak. Berdasarkan sumbernya, lemak dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati diperoleh dari kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, sedangkan lemak hewani diperoleh dari daging, keju, mentega, telur, susu, minyak ikan. Nah, di sini lemak berfungsi sebagai penyedia energi, cadangan makanan, pelindung organ tubuh yang lunak, serta melindungi tubuh dari suhu rendah. Oke, lanjut protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh, serta dapat pula menyediakan energi. Menurut sumbernya, protein terbagi menjadi protein nabati yang berasal dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan protein hewani yang diperoleh dari daging hewan. Oke, lanjut mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan pengatur. Nah, di sini terdapat berbagai macam zat mineral, yaitu kalium, kemudian besi, fosfor, sulfur, yodium. Jadi di sini ada berbagai macam fungsinya maupun bahan-bahan makanan, sumber zat mineral itu sendiri. Jadi semuanya terkandung dalam slide, bisa dilihat dengan jelas. Nah,
Kemudian ada juga tembaga, kemudian fluor, natrium, kalsium dan kalium. Jadi di sini dan zat mineral katakan misalkan mangan dan sebagainya. Oke, kemudian vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan fungsi biologis makhluk hidup. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini terdapat macam-macam vitamin beserta sumber dan fungsinya, yaitu bisa berupa vitamin A, D, E, K, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamin H dan vitamin C. Juga terdapat fungsi dan sumbernya. Jadi bisa dilihat di slide untuk macam-macam vitamin beserta fungsi dan sumbernya. Nah, kemudian akibat kekurangan vitamin bagi kesehatan. Jadi ketika kita kekurangan vitamin maka dapat menyebabkan tidak idealnya tubuh, yaitu misalkan di sini kita vitamin A, ya, akibatnya jika kekurangan misalkan terdapat rambut senja dan kulit kasar. Vitamin B1 beri-beri dan gangguan saraf, B2 gangguan pertumbuhan dan gangguan kulit dan seterusnya. Bisa dilihat di slide. Nah, kemudian air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 ya, setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tetapi tanpa air orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Air dalam tubuh selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur, di mana air berperan antara lain sebagai pelarut hasil pencernaan. Secara jelas ya, kalau kita bicara masalah air, kita berbicara tentang komponen penting dalam tubuh, karena dalam tubuh pun dalam tubuh kita kandung 65% itu terdiri atas zat air. Nah, kemudian lanjut pengetahuan tentang gizi salah. Jadi gizi salah adalah suatu keadaan yang disebabkan keterseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini adalah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Jadi kalau kita berbicara tentang pengetahuan tentang gizi salah, maka pada umumnya kita di sini berbicara tentang kondisi di mana terdapat kekurangan gizi. Misalkan misalkan busung lapar. Jadi busung lapar merupakan salah satu contoh di mana terdapat adanya kekurangan gizi bagi tubuh. Misalkan di daerah Afrika atau di daerah-daerah miskin lainnya ya, seperti itu. Kemudian D, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan Indonesia. Jadi di sini terdapat usaha-usaha yang dilakukan dalam perbaikan gizi. Misalkan A, usaha perbaikan gizi keluarga. Nah, kemudian kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Kemudian usaha pencegahan gondok kronis. Jadi di sini dapat ditunjang melalui untuk usaha perbaikan gizi keluarga, misalkan akan dapat dilakukan dengan penyuluhan gizi, kemudian penyuluhan atau penimbangan anak-anak balita. Jadi ketika adanya penimbangan dan penyuluhan gizi, maka di situ akan dilihat bagaimana kondisi kesehatan bagi tubuh anak. Kemudian untuk pencegahan kurang vitamin A, kemudian bisa dilihat di slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk usaha pencegahan gondok, secara di sini bisa dilihat bahwa untuk pencegahan gondok sendiri dapat diatasi dengan misalkan dengan mengkonsumsi zat yang mengandung yodium. Nah, kemudian pengaruh gizi makanan. Jadi terdapat pengaruh gizi makanan, yaitu di mana pengaruh ini dapat berpengaruh terhadap daya kerja, kemudian terhadap daya tahan tubuh, kemudian pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Saya kira ini jelas ya. Artinya di sini kalau kita lihat pengaruh gizi sangat bermanfaat atau sangat penting bagi kondisi ideal tubuh. Oke, sekian untuk penjelasan materi kali ini. Meskipun dalam keadaan pandemik, tetapi saya mengimbau agar adik-adik sekalian dapat menyaksikan video tutorial yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan kepada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.